warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di pembelajaran kita bersama-sama mengenai Cisco. Nah, bersama dengan saya Afram dan Haja yang kali ini akan mengajak teman-teman kalian semua untuk kembali membahas materi selanjutnya. Setelah sebelumnya membahas mengenai VLAN dan trunking, sekarang kita akan membahas mengenai interVLAN atau menghubungkan antar VLAN. Sebenarnya ini tidak akan banyak teori atau mungkin banyak. Jadi di video ini akan lebih fokus pada implementasinya teman-teman. Lebih banyak implementasinya. Jadi langsung saja tanpa buang-buang waktu, kita langsung lanjut saja ke interVLAN. Jadi implementasi interVLAN routing di Cisco Packet Tracer dengan metode router on a stick melibatkan pembuatan VLAN di switch untuk mengkonfigurasi port akses ke PC dan menggunakan trunk port untuk menghubungkan switch ke sub-interface router. Nah, setiap VLAN membutuhkan IP gateway yang berbeda-beda di sub-interface router agar dapat berkomunikasi. Nah, sini terdapat langkah-langkah konfigurasi router on a stick. 1. Topologinya, hubungkan PC ke switch dan switch ke router. Nah, untuk jumlah PC-nya bisa kalian sesuaikan sendiri ya. Tapi biar tidak ribet, di sini saya menggunakan contoh untuk satu PC saja teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa untuk konfigurasi VLAN di switch-nya terlebih dahulu, yaitu switch 0. Nah, di sini kan bisa enable dulu switch-nya, lalu ketikkan configure terminal untuk mengkonfigurasi VLAN yang akan kita gunakan, itu VLAN 10 dan VLAN 20. Kita akan membutuhkan nama untuk VLAN 10 dan VLAN 20 ini. Nah, misalkan nih VLAN 10 itu adalah namanya data. Nah, kalian exit atau kalian konfigurasi lagi untuk nama VLAN 20 adalah namanya voice, atau ya bisa disesuaikan oleh kalian sendiri ya teman-teman. Setelah itu kalian exit, lalu pergi untuk memasukkan port ke VLAN, itu dalam mode akses, bukan mode trunking teman-teman ya. Nah, sini caranya adalah kalian ketikkan interface fasilitas 01 atau singkatnya adalah interface va01, tidak perlu spasi teman-teman. Lalu kalian bisa ketikkan switch port, modenya mode akses, bukan mode trunking, karena ini berbeda dengan trunking teman-teman. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 10, lalu kita exit. Nah, untuk VA2 itu kan sama, tapi untuk VA2 itu kalian gunakan VLAN ke 20 teman-teman. Lalu kita konfigurasi trunking ke router. Nah, di switch config interface path ethernet 024 atau dari kabel ke router. Jadi dari switch itu kabelnya kabel apa nih? Misalkan banyak ya. Biasanya switch itu ada 24 nih. Jadi kita tuliskan 024. Lalu kita ketikkan switch port mode trunk. Nah, mode trunk itu tuh biasanya ditulisnya tuh ketika kalian menyambungkan dari switch ke router. Sedangkan kalau kalian mengkonfigurasi switch itu biasanya mode akses teman-teman ya. Lanjut, kita dapat ke konfigurasi sub interface di router atau router 0. Nah, kita aktifkan dulu routernya dan mengetikkan enable. Lalu kita configure terminal. Nah, setelah di menu configure terminal, kita bisa ketikkan interface gigabit ethernet 00. Ini disesuaikan dengan port mana yang kalian hubungkan ya dari switch ke router. Biasanya itu menggunakan port gigabit ethernetnya. Nah, lalu kan bisa ketikkan no shutdown, exit. Nah, sini kan tuliskan interface gigabit ethernet 00.10. Lalu tuliskan encapsulation DOT1 key 10. Apabila kalian masih ingat, encapsulation ini terdapat di materi VLAN dan trunking teman-teman ya. Di sini kita akan mengatur IP address nih teman-teman, atau gateway-nya bisa dibilang. Kita bisa ketikkan IP address-nya untuk VLAN 10 itu adalah 192.168.10.1. Lalu untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita exit. Nah, lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 teman-teman ya. Tapi ganti saja angka 10-nya menjadi 20. Selanjutnya kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu konfigurasi interVLAN. Setelah konfigurasi interVLAN selesai, langkah selanjutnya adalah untuk verifikasi konektivitas untuk memastikan setiap segmen jaringan dapat saling berkomunikasi dan optimalisasi layanan agar jaringan lebih efisien. Berikut ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan.
Yang pertama adalah kita harus verifikasi dulu nih konektivitas antara device-nya tuh. Lakukan pengujian dari end device nih. End device itu PC atau laptop teman-teman ya. Untuk memastikan router berjalan lancar, caranya kita bisa ping antar VLAN nih. Misalkan buka desktop, command prompt pada PC di VLAN 10, lalu ping ke PC yang ada di VLAN 20. Gunakan perintah reset IP driven untuk melihat jalur paket. Ini cukup opsional teman-teman ya. Lalu kita cek double routing. Di router gunakan perintah show IP route untuk memastikan kedua VLAN dan router sebagai directly connected. Kalau misalkan mereka tidak terdaftar sebagai directly connected, itu maka kedua network tersebut tidak akan terkoneksi dengan sesama lain teman-teman ya. Lalu terdapat konfigurasi DHCP server. Ini cukup opsional tetapi cukup disarankan. Kenapa? Karena agar tidak perlu mengisi IP secara manual di setiap PC. Nah, kalian kan pasti capek kalau misalkan harus untuk mengisi IP address di banyak PC gitu kan. Oke. Nah, caranya kita bisa ke router nih teman-teman. Di router kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10 underscore pool. Nah, setelah kalian mengetikkan itu, kalian bisa ketikkan network. Nah, sini kalian tulis nih IP address at default gateway IP address-nya. Di sini sebagai contoh adalah 192.168.10.0. Lalu dengan segmen masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu kalian tekan enter, lalu ketikkan default router 192.168.10.1 teman-teman dengan DNS server 8.8.8.8. Lalu exit. Lakukan hal yang sama ke switch lainnya teman-teman, yaitu bukan switch lainnya, tetapi ke pool VLAN lainnya, yaitu VLAN 20. Kalau misalkan VLAN kalian lebih dari 2, misalkan ada VLAN 30, VLAN 40 juga, maka kalian lakukan hal yang sama itu sampai ke VLAN 40 teman-teman ya. Nah, 3. Keamanan port atau security. Maka ini penting nih untuk mencegah akses yang tidak sah pada port switch yang terhubung ke PC. Kita akan menggunakan perintah switch port atau port security pada interface akses untuk membatasi jumlah MAC address yang diizinkan. Ini tuh sudah sempat dipelajari atau disebutkan di materi sebelumnya, itu VLAN dan trunking teman-teman ya. Jadi kita tuh bisa mengkonfigurasi MAC address atau VLAN mana saja yang boleh mengakses, boleh memiliki akses teman-teman ya. Nah, yang keempat ada documentation backup. Kita simpan nih konfigurasinya dengan cara tuliskan perintah write atau copy running config startup config. Ini akan menyimpan hasil dari konfigurasi kalian teman-teman ya. Lalu ada prerequisite 9, gunakan show VLAN brief di switch untuk memastikan port sudah berada di VLAN yang benar. Baiklah, kita akan mengambil sedikit istirahat. Di sini kita akan membahas mengenai DHCP teman-teman ya. Nah, sini kan kalian pasti udah pernah lihat nih. Kalau misalkan pertama kali kalian itu ingin mengatur IP address, itu kan ada pilihan tuh antara static dan DHCP. Nah, kalian pasti udah tahu nih ya static itu seperti apa. Tapi untuk DHCP, apakah kalian belum tahu? Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi ada juga yang belum. Nah, jadi DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol teman-teman. DHCP itu adalah sebuah protokol jaringan yang secara otomatis menetapkan sebuah alamat IP dan konfigurasi jaringan seperti subnet, mask, gateway, dan DNS ke perangkat yang terhubung. Ini menghilangkan kebutuhan untuk konfigurasi manual, mencegah konflik IP, dan memudahkan pengelolaan jaringan yang berskala besar. Kenapa sih harus DHCP? Karena tanpa DHCP kita harus atur IP sendiri. Kan seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, itu pasti akan melelahkan teman-teman ya. Jadi kita harus pergi ke PC 1, ke PC 2, PC 3, PC 4 untuk mengatur IP address secara manual. Itu kan capek teman-teman ya. Lalu kita harus satu IP sendiri, subnet sendiri, gateway sendiri. Nah, DNS itu satu persatu di setiap device-nya, itu kan melelahkan. Nah, tapi dengan DHCP, temukan konfigurasi IP diberikan otomatis nih oleh server DHCP. Mudah kan ya? Nah, bagaimana sih implementasi DHCP server di router agar kita itu bisa
otomatis memiliki IP di setiap device nih melalui cara DHCP. Nah, implementasi DHCP sarapan di router Cisco Packet Tracer melibatkan konfigurasi IP interface, pembuatan DHCP pool, penentuan jaringan, default router, dan excluded address IP yang dikecualikan. Melalui CLI, langkah ini memungkinkan klien mendapatkan alamat IP otomatis secara efisien tanpa adanya konflik. Ini adalah cara-caranya teman-teman. Lalu kita ada topologi dasar. Kita ambil satu router, misalkan yang versi 1941, kita ambil satu switch, misalkan yang 2960, lalu kita ambil sebuah PC atau laptop yang langsung dihubungkan ke switch. Nah, konfigurasi interface router. Ini kita berikan IP address pada interface router yang terhubung ke switch atau gateway untuk klien. Dengan cara kita ketikkan dulu enable di routernya, lalu kita ketikkan configure terminal, lalu interface gigabit dan 00 atau VA00 bisa disesuaikan teman-teman ya. Nah, kita ketikkan nih IP address 192.168.10.1. Ini tuh sudah ada di switch tadi teman-teman ya. Pusat mailbox-nya juga sama. Kita ketikkan shutdown lalu exit. Lalu terdapat konfigurasi DHCP pool. Nah, buat pool DHCP untuk menentukan tentang IP, gateway, dan DNS. Caranya kita ketikkan IP DHCP pool LAN pool. Ini LAN pool itu nama VLAN-nya teman-teman ya. Ini bisa disesuaikan aja sama yang kalian. Lalu kita dapat network 192.168.10.0 lalu 25.25.25.25.25.0. Nah, situ kan bisa ketikkan default router. Nah, default router tuh bisa dianggap default gateway-nya teman-teman. Jadi itu akan nanti secara otomatis mengikuti nih. Nah, kita ketikkan saja 192.168.10.1. Maka PC-PC selanjutnya yang mengikuti ini akan mengikuti, angkanya makin naik gitu. Nah, so kita bisa DNS servernya sama 8.8.8.8, lalu kita exit. Nah, sini juga terdapat satu hal opsional nih teman-teman, yaitu pengecualian IP. Mengecualikan IP itu tidak diberikan ke klien. Misalkan IP gateway itu tidak dipakai klien. Nah, caranya tuliskan IP DHCP exclude address 192.168.10.1. Seperti itu teman-teman. Baiklah, terdapat juga verifikasi dari sisi klien nih. Ini sebenarnya contoh di dunia implementasi nyata teman-teman. Tapi kalau di Cisco kan bisa langsung ketik PC-nya aja ya. Jadi di PC kan bisa buka desktop IP configuration. Nah, ubah nih si IP address-nya dari static menjadi mode DHCP. Pastikan kalian melakukan IP rentang seperti ini teman-teman. 192.168.10.x. X ini adalah semacam pengganti untuk angka-angka yang nantinya secara otomatis akan diganti teman-teman. Kan tadi kita sudah default value sebagai titik 1, maka sebenarnya PC ini akan menjadi titik 2 misalkan. Nah, ada juga ternyata tambahan jika menggunakan router berbeda yang memiliki berbeda subnet, gunakan perintah IP help address IP DHCP server pada interface yang menghadap klien. Perintah show IP DHCP binding digunakan untuk melihat IP yang sudah diberikan. Implementasi VLAN di Cisco. Implementasi VLAN di Cisco Packet Tracer bertujuan membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis atau VLAN. Gunanya untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Langkah utamanya meliputi pembuatan VLAN, menetapkan port ke VLAN atau mode akses, dan konfigurasi trunking pada port penghubung antara switch atau router menggunakan CLI atau Command Line Interface. Itu command interface itu udah dari tadi dipakai teman-teman ya. Dan mengetikkan komen-komen di switch router itu menggunakan command line interface. Ini sudah disebutkan dari beberapa materi sebelumnya teman-teman. Nah, jadi kita dapat implementasi VLAN-nya nih. Gimana caranya? Kita sama nih bikin topologinya dulu, menggunakan kabel straight through. Lalu kita juga configure dulu terminal dari VLAN-nya seperti apa. Kita konfigurasi dulu nama-namanya. Lanjut, kita juga untuk interface range. Nah, jadi masukkan port ke VLAN. Nah, ini kita akan menggunakan mode akses teman-teman ya,
mana di switch. Dan kita akan tuliskan interface range 401 sampai 10. Itu dari port switch yang ke 1 sampai 10 teman-teman ya. Lalu switch portnya itu mode akses, bukan mode trunk. Lalu di switch port akses VLAN 10 exit. Nah setelah itu lakukan hal yang sama tetapi dari port 11 sampai 20 dengan VLAN 20 teman-teman ya. Lalu terdapat konfigurasi trunking. Ini dilakukan jika terhubung ke switch atau router lain, itu dengan mengetikkan interface VAC 024 lalu switch port mode trunk seperti itu ya. Nah untuk verifikasinya gunakan perintah show VLAN brief untuk memastikan VLAN telah terbuat dan port masuk ke VLAN yang benar. Ini untuk verifikasi dan juga untuk pengecekan ya teman-teman. Nah dalam pengujiannya PC dan VLAN yang sama serta VLAN PC di port 2 dan 3 harus bisa saling ping. Nah kalau misalkan VLAN yang berbeda contoh port 2 dan port 12 tidak bisa saling ping secara langsung atau belum bisa ya teman-teman. Nah oke, sebentar kita juga terdapat SFV itu switch visual interface. Nah apa sih SFV itu? Switch visual interface adalah sebuah antarmuka logis virtual pada switch layer yang dikaitkan dengan VLAN tertentu untuk memungkinkannya berfungsi pada layer ketiga atau routing. SFV memungkinkan switch merutakan lalu lintas antar VLAN tanpa sebuah router eksternal bertindak sebagai default gateway untuk perangkat dalam VLAN tersebut. Atau dalam pengertian lain, SFV ini merupakan sebuah istilah khusus yang digunakan pada perangkat Cisco. Istilah ini mengacu pada sebuah virtual interface layer ketiga pada sebuah switch atau yang dapat dikenal juga sebagai VLAN secara default. SFV adalah VLAN 1 pada perangkat Cisco. Nah, sini juga terdapat gambarnya teman-teman ya. Ini gambar tersebut menjelaskan perbedaan antara physical interface dan visual interference atau SFV pada sebuah Cisco Catalyst 2090. Juga telah disiapkan penjelasannya. Nih kan bisa lihat ya. Nah, di situ physical interface itu yang dari misalkan fast internet 01 sampai 024. Nah, itu yang physical interface. Tapi kalau misalkan yang virtual interface itu penulisannya adalah interface VLAN 1 no IP address shutdown. Itu berarti visual interface teman-teman ya. Nah penjelasan lebih lanjutnya, physical interface ini merujuk pada port fisik yang bisa kamu lihat dan sentuh secara langsung secara fisik teman-teman ya pada perangkat switch. Contohnya pada gambar port fast ethernet 019 hingga 024 serta port gigabit ethernet 01 dan 2 digunakan untuk menghubungkan perangkat secara fisik seperti PC, server, atau switch lain menggunakan kabelan. Nah, sedangkan nih untuk switch virtual interface adalah antarmuka logis atau berbentuk virtual yang tidak memiliki bentuk fisik di perangkat namun dapat dikonfigurasi dalam sistem switch. Nah, apa sih fungsi dari SFV itu? Sebagai default gateway VLAN, SFV menyediakan alamat IP yang digunakan host dalam VLAN sebagai default gateway. Misalnya, host di VLAN 10 memakai gateway 192.168.10.1 yang dikonfigurasi di SFV VLAN 10. Nah, yang kedua, untuk inter VLAN routing. SFV memungkinkan komunikasi VLAN dalam switch layer ketiga tanpa perlu adanya router eksternal atau router tambahan. B. Ini disebut router on stick internal. Yang ketiga, management switch, yaitu SFV bisa digunakan untuk akses management switch seperti SSH, Telnet, SMP, SNMP, dan sebagainya melalui IP. Nah, bagaimana sih implementasi DHCP pada MLS atau multi layer switch atau switch layer 3 ini? Nah, implementasi DHCP server pada multi-layer switch atau MLS atau switch layer 3 di Cisco Packet Tracer memungkinkan switch layer 3 untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien berdasarkan dari VLAN-nya. Nah, caranya dengan kita bikin topologinya dulu, lalu sama kita juga untuk mengkonfigurasi terlebih dahulu teman-teman. Tapi di sini perbedaannya adalah langsung mengkonfigurasi IP routing teman-teman ya. Nah, buat VLAN dan interface VLAN. Nah, sini sama seperti tadi.
Jadi kita menuliskan dulu nama VLAN-nya itu mau apa, lalu kita buat dulu interface-nya seperti apa, IP address-nya berapa, dan juga no shutdown double exit teman-teman ya. Nah, di sini juga terdapat yang sama nih seperti tadi, itu konfigurasi DHCP pool atau default gateway-nya. Jadi IP DHCP excluded address 192.168.10.1. Nah, kita lanjut lalu ke IP DHCP pool VLAN 10 pool, lalu ke network 192.168.10.0. Nah, ini adalah default routernya 192.168.10.1, lalu DNS servernya 8.8.8.8, lalu kita exit. Nah, konfigurasi interface ke PC, switch config interface 4901, lalu switch config if switch port mode akses, switch config if switch port akses VLAN 10, lalu switch config if no shutdown. Nah, untuk verifikasinya sama seperti tadi, lalu kita pergi ke buka PC, lalu kita pergi ke desktop, IP configuration, pilih opsi DHCP. Nah, pastikan PC menerima IP rentang yaitu 192.168.1.x sama seperti tadi ya teman-teman ya. Nah, lalu di CLI atau MLS, cek IP yang diberikan dengan perintah switch show IP DHCP binding. Nah, ada sebuah tips tambahan, jika menggunakan banyak VLAN, buat IP DHCP pool terpisah untuk setiap VLAN. Jadi misalkan kalau VLAN-nya itu ada banyak, seperti tadi yang banyak disebutkan, kita ada VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Nah, ini kalian samain aja, maksudnya sesuaiin ya. Baiklah, itu akan menutup pembahasan kita mengenai interVLAN atau menghubungkan antar VLAN. Semoga pembelajaran kali ini juga lengkap teman-teman ya. Maaf tidak bisa ada implementasi secara langsung melalui Cisco Packet Tracer karena terdapat keterbatasan tertentu, maksud saya keterbatasan tertentu, dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan juga kesalahan-kesalahan apabila karena suara saya memang kurang enak kali ini teman-teman ya. Jadi baiklah seperti itu ya. Terima kasih apabila kalian telah menonton sampai ke titik ini. Saya sangat mengapresiasinya. Itu membuat saya sangat senang teman-teman ya, apabila kalian telah mengapresiasi dan meluangkan waktu kalian untuk menonton video pembelajaran bersama-sama ini. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.